Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih kepada Sopan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tes suara terlebih dahulu. Saudara bisa mendengar dengan jelas. Ya, bagus Pak. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai pengajaran yang kita bahas mengenai Kingdom Implemented, bagian yang ketiga, session yang ketiga. Kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikut, yaitu mulai dari ayat yang kita sudah bahas di dalam Matius pasal yang kelima. Ya, Matius pasal yang kelima. Ya, kita akan lanjutkan mengenai pembahasan session yang ketiga dari Kingdom Implemented. Ya, kita masih berada di Matius pasal yang ketiga dan Terus pasal 5 Pak. mohon maaf, Matius pasal yang Kelima, Pak. ya, mohon maaf, Matius pasal yang kelima. Kemarin kita sudah bahas mengenai pasal yang ayat yang ke-9, tapi nggak ada salahnya kita akan lihat lagi di ayat ini, yaitu yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, pertanyaannya, Yeshua, Yeshua memberikan instruksi kepada saudara dan saya untuk menjadi pembawa damai, peacemaker. Ya, pembawa damai. Dan nantinya orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Elohim. Nah, kita akan mundur sedikit kepada kepala kita, yaitu Yeshua. Apakah Yeshua Raja Damai? Apakah Yeshua Raja Damai? Ya. Iya, Pak. Apakah Yeshua Raja Damai? Jawabannya adalah Iya, Pak. ya, benar. Yeshua adalah Raja Damai. Ya, Yesus adalah Raja Damai. Nah, tapi kita harus lebih detail melihatnya. Ya, kita harus lebih detail melihatnya Yeshua yang Raja Damai ini. Ya, kita akan lihat yaitu di dalam ayatnya, di dalam Yesaya 6, Yesaya 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Silakan Brother Enoch. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut ajaib, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 7. Besar pemerintahannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, untuk meneguhkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Dengan kecemburuan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Iya, terima kasih. Saya kalau lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan ada namanya, ya, putra ini yang dilahirkan ini namanya akan disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai. Dan ayat yang ketujuh juga diperjelas lagi bahwa pemerintahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Pemerintahannya tidak berkesudahan, damai sejahteranya juga tidak berkesudahan. Jadi Yesua adalah Raja Damai. Nah, tetapi di dalam bagian kedatangan yang pertama, di situ kelihatannya sepertinya ada apa itu namanya ya, lawan lawan kata ya, atau apa itu namanya ya, Antonim. ketidakcocokan. Saya akan tunjukkan kepada saudara, dia disebut sebagai Raja Damai, tetapi ada hal-hal yang bertentangan. Ya, ada hal-hal yang bertentangan di masa kedatangan yang pertama. Kalau yang kedua, itu sudah sangat jelas, saudara. Karena saat itu setan dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi nggak ada masalah dengan setan. Ya, dan betul-betul kerajaannya disebut kerajaan damai selama 1000 tahun.
Saudara bisa paham ya? Jadi untuk kedatangannya kedua itu tidak menjadi masalah dan betul-betul dia menjadi raja damai. Satu-satunya penguasa selama 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, tetapi kita akan melihat di fase yang pertama kedatangan daripada Yeshua. Ya, fase pertama kedatangan daripada Yeshua. Kalau kita bisa lihat ada ayat ya yang kelihatannya itu bertentangan begitu. Yaitu di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36. Silakan Brother Enoch. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu mengira bahwa aku, yaitu Yeshua, datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. 35. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Ya, terima kasih. Saudara bisa perhatikan di sini, ada satu pertentangan. Di dalam Yesaya dikatakan dia akan disebut sebagai Raja Damai. Pemerintahannya akan tidak berkesudahan dan damai sejahteranya tidak berkesudahan juga. Tetapi di dalam ayat Matius 10 ayat 34 ini, ya seolah-olah terjadi satu pertentangan, saudara. Dikatakan bahwa aku tidak datang untuk menebarkan damai. Aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi pedang. Dan kita tahu pedang itu adalah untuk pertempuran, saudara. Saudara bisa lihat di sini. Jadi seolah-olah ada pertentangan. Saudara bisa paham di sini. Ya, nah banyak orang kebingungan di sini. Loh, katanya Raja Damai. Loh, tetapi di dalam ayat di dalam Matius ini dikatakan, loh kok dia bawa pedang. Saudara bisa lihat, kenapa bisa demikian? Ya, banyak yang kacau pikirannya, tidak dapat memahami. Ya, pada saat Yeshua memberikan statement ini bahwa aku datang tidak untuk membawa damai. Loh, katanya Raja Damai. Nah, sekarang ngomongnya kok tidak bawa damai. Saudara bisa lihat suatu pertentangan ini. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi itu sebetulnya jawabannya ada di ayat yang berikutnya. Kita akan lihat di ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat yang ke 10, 11, dan 12. Ya, tolong bisa Brother Enoch bisa baca buat kita semua. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Syamaim adalah milik mereka. 11. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar di Syamaim, sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah jawabannya, ya, mengapa seolah-olah di ayat yang ke-9 tadi, dikatakan ada sepertinya ada pertentangan dengan Yesaya. Yesaya mengatakan, akulah Raja Damai, anak itu disebut sebagai Raja Damai. Ya, pemerintahnya kekal dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-10 tadi, ya, saya kan pasal yang ke-10, itu dikatakan bahwa aku tidak datang membawa damai. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Nah, kita harus lihat. Hari ini, ya, sampai nanti Harpazo, ya, sampai nanti Harpazo, kita pakai patokan Harpazo saja. Dunia ini masih ada kekuasaan setan yang diizinkan oleh Elohim Yahweh. Kita harus paham itu. Saudara bisa lihat, ya, beda nanti dengan kerajaan 1000 tahun, di mana setan dibelenggu selama 1000 tahun. Hari ini sampai Harpazo, bahkan 2000 tahun yang lalu, bahkan ya sebelumnya juga, setan masih diberi kesempatan untuk berkuasa. Saya bisa lihat, karena setan masih diberi kesempatan untuk berkuasa,
Maka ayat yang ke-10, mulai ayat 10, 11, dan 12, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Sudah bisa lihat, Yesua tetap Raja Damai. Pemerintahannya tidak akan berkesudahan dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Akan tetapi, kita harus lihat timingnya. Saudara bisa paham di situ. Ya. Nah, saudara harus paham bahwa damai yang saudara dan saya bawa adalah damai yang berdasarkan kebenaran firman Elohim. Bukan damai-damai, ayo kita sudah damai, ya, enggak istilahnya enggak bertengkar satu sama lain, ya, kemudian melakukan seenaknya sendiri, tidak seperti itu. Tapi damai yang saudara dan saya bawa di sini adalah bagaimana orang itu didamaikan dengan Elohim Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Saya bisa lihat. Pada saat saudara bawa damai itu kepada orang-orang yang belum menerima Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach, nah disinilah ayat 10 itu kadang-kadang bisa terjadi dan kebanyakan akan terjadi. Mengapa? Karena akan terjadi cemooh, aniaya. Saudara bisa lihat, aniaya itu bukan hanya secara fisik, tetapi bisa secara verbal, bisa juga secara mental. Saudara bisa lihat ya. Jadi, pada saat saudara membawa damai, saudara membawa kebenaran itu. Ya, dikatakan di dalam ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara bisa lihat, ya, karena kerajaan Syamayim sudah menjadi milik mereka, ya, adalah milik mereka. Ya, jadi kalau saudara menerima aniaya dalam level apapun juga, saudara jangan bersusah hati, jangan bersedih hati, jangan ngelongso begitu ya bahasa Koreanya ya. Jangan merasa iba atau mengasihani diri sendiri. Oh, kenapa ya? Kok saya berikan damai sejahtera supaya orang itu diselamatkan, kok kembalinya itu saya tambah dimaki-maki. Ya, begitu. Jadi saya yakin saudara sudah mengalami hal-hal demikian pada saat saudara memberikan kebenaran damai sejahtera itu kepada keluarga, kepada siapapun yang saudara. Sini siapa ini buka whiteboard? Tolong ditutup. Iya, oke, terima kasih. Ya, jadi saya bisa memahami di sini. Pada saat saudara membawa damai sejahtera itu, kemudian yang mereka kembalikan cemoohan, sindiran, ketidakpercayaan, WA saudara diblok, hubungan akhirnya terputus, ya, mereka tetap bersih teguh dan kemudian melakukan banyak hal, ada yang mungkin mengusir atau apapun. Saudara jangan berkecil hati. Dikatakan bahwa kalau kamu dianiaya karena kebenaran, maka kerajaan Syamayim adalah milik saudara. Saudara bisa lihat. Tapi ingat, saudara jangan cari-cari. Ya, saudara jangan cari masalah. Ya, saudara bisa memberitakan dengan natural, dengan pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Tetapi ingat, ya, saudara jangan sampai berkata, oh kalau begitu saya tak menginjil di Syria saja. Saudara terbang ke Syria kalau begitu. Mati konyol itu namanya. Saudara bisa lihat, ya, tidak mencari masalah. Ya, saya bisa memahami bahasa Rusianya itu ulo marani gepok. Tahu ya, ulo marani gepok. Jadi ular datengin apa itu pentung, saudara ya. Nah, ayat 11 dikatakan berbahagialah kamu bila mereka mencela kamu. Jadi pada saat saudara dikata-katai, saudara disindir-sindir, saudara dimusuhi, ya, karena nama Yesua, bukan karena kesalahan saudara loh ya, karena nama Yesua, Yesua berkata berbahagia. Ya, ini berbahagia dalam bahasa Inggrisnya bless. Diberkatilah engkau. Saudara bisa lihat, bukan karena kesalahan saudara, tetapi karena nama Yesua, nama Yahweh,
berbahagia. Ya, kenapa? Bahkan Yesus secara ekstrim mengatakan dan menganiaya, ya ingat ya, mencela dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta, ya, dengan berdusta. Ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar. Wow, saudara bisa lihat. Jadi jangan pernah saudara merasa, wah saya sudah bawa damai, saya sudah bawa kebenaran firman, orang itu saya rindu untuk diselamatkan, tetapi lah kok dilempar batu, dilempar klompen. Tahu klompen ya? Saudara tahu ya? Ya, saya tahu itu klompen itu lebih menyakitkan dari sandal jepit. Iya, karena kalau sandal jepit itu karet, saudara. Kayu. Ya, nah itu bisa mental begitu ya, kena kepala bisa mental kalau sandal jepit. Tapi kalau klompen, ya itu bahaya sekali, saudara. Ya itu bisa kepala, wah berat sekali, saudara, karena dari kayu. Apalagi kalau klompennya dari kayu jati, wah itu mengerikan sekali, saudara. Lebih keras lagi. Saya ini diselamatkan, tetapi dilempari kelompen, ya, dilempari batu, dianiaya. Yeshua memperingatkan kamu berbahagia karena rewardsmu, upahmu besar di Syamayim. So bisa lihat upahmu besar di Syamayim. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Ya bersyukurlah. Tapi saudara jangan cari untuk dilempari kelompen. Ngerti maksudnya? Jangan cari masalah untuk saudara dilempari batu. Ya, saya bisa paham di sini ya. Jadi itu perbedaannya. Jangan cari masalah, saudara. Ya, saudara, oh kalau begitu saya punya suara ruah Yahweh Elohim untuk saya menginjil ke Korea Utara. Wah, itu saya rada meragukan, saudara. Saya bisa lihat, apa betul itu harus diuji 1000 kali itu pengujiannya itu. Lewat saringan 1000 saringan, saudara. Saya bisa lihat, itu mati di sana, saudara, ceritanya, saudara. Ya, jadi kalau saudara, ya kecuali saudara betul-betul dapat pernyataan itu, ya saya nggak bisa ngomong apa lagi ya. Ya terserah sih ya, kalau memang seperti itu ya. Saya juga nggak bisa membatasi kuasa roh Yahweh Elohim. Tetapi ingat, harus diuji setiap roh. Saudara bisa paham di sini. Jangan asal diterima saja. Jadi, pahami baik-baik, jangan sampai saudara down. Jangan sampai saudara down. Saudara bisa lihat, itu menjadi reward saudara. Itu menjadi pahala yang sangat luar biasa yang sedang menunggu buat saudara. Saudara bisa lihat, ya, ini ada sedikit kesaksian, entah benar entah tidak, tapi saya sampaikan saja. Ya, saya sampaikan saja. Ada seorang yang pelayan gereja begitu ya. Ya, ini beberapa puluh tahun yang lalu, jadi mereka pasti masih pakai nama yang lama. Is okay lah, ya dalam hal itu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya. Nah, orang ini dari Korea dan dia mati, ya karena terlalu bersedih hati. Istrinya barusan mati dan kemudian dia sangat bersedih hati dan dia mengucapkan satu kalimat yang keliru. Ya, jadi sebetulnya kondisinya oke-oke, tapi dia mengatakan aku kepingin ketemu dengan istriku. Aku kepingin ikut dengan istriku. Akhirnya betul, saudara, apa yang dia ucapkan, tiba-tiba di satu malam, ya, di satu malam dia melihat ada bintang yang turun dari Syamayim. Ya, bintang itu ada 2. Dia turun lama-lama mendekat dan kemudian jadi, loh, malaikat. Begitu, ya, jadi malaikat. Nah, begitu jadi malaikat, kemudian orang ini diajak, ayo kamu harus ikut dengan kami, ya kan? Nah, pada saat dia ikut, dia noleh ke belakang, dia lihat, lu tubuhnya ada di sana. Dia bilang, ya aku udah sudah mati, siapa yang ngurus? Orang ini berkata, nggak usah khawatir, siapa yang mengurus tubuh kamu? Dan dia akhirnya dibawa. Berapa selesai dia dibawa melalui utara. Dia ke arah utara, dan kemudian dia naik, ya. Jadi malaikat itu satu di depan, yang satu gandeng dia. Ya, dia naik ke utara, daerah utara. Nah, kalau dari cerita ini, kalau saudara perhatikan,
Saudara tahu si gendut yang pakai baju merah itu, yang tiap tanggal 25 Desember muncul itu loh, saudara. Santa Claus. Ya itu, ya. Dia itu kan terbangnya, itu kan dia pakai naik kereta nih ya. Kalau Elia, dia pakai kereta api yang berkuda. Tapi kalau dia pakai apa, saudara? Pakai apa? Reindeer. Iya, dia Kijang, pakai Pak. dia pakai kijang. Iya, dia pakai rusa, dia pakai kijang. Saudara tahu nggak? Dia arahnya kalau nggak salah dari mana? Atau kemana? Dia arahnya. Saudara tahu nggak? Arahnya dari mana kalau nggak salah? Utara. Utara. Dari utara ya, Pak. Dia berkata North Pole. North Pole. Saya bisa lihat. Nah, saya perhatikan North Pole. Kenapa North Pole? Selalu yang dibilang itu nggak ada South Pole, nggak ada, saudara. Atau East atau West, dia nggak pakai di situ. Tapi dia selalu, kalau saya perhatikan ini tanggal 25 Desember gitu ya, North Pole. Dan ada lagunya, saudara. Ya, dari North Pole. Kenapa di North? Saya perhatikan ada satu bintang yang di utara. Di utara, di tempat saudara, di tempat saya, bintang ini nggak pernah pindah, saudara. Bintang ini namanya apa? Siapa-siapa yang tahu? Ada satu bintang yang tidak pernah berpindah tempat. Semua bintang setiap jam akan selalu berputar berpindah tempat. Tapi satu bintang ini akan stays forever, saudara. Siapa tahu nama bintang? Orion? Orion kali ya? Bukan, bukan. Bintang ini namanya Polaris. Polaris, saudara cek saja. Polaris itu satu-satunya bintang yang mengarah di utara, yang nggak pernah pindah. Saudara bisa lihat. Nah, kalau di dalam kitab suci ada bunyi gini, di utara adalah negeri raja yang maha besar. Saudara bisa lihat, saya nggak tahu ayatnya di mana, tapi menunjuk ke mana? Utara, saudara. Mengapa di utara? Saudara bisa lihat, ini aneh banget, saudara. Bisa paham di sini, dan itu dipakai oleh setan. Apalagi si setan merah itu, saudara. Saudara bisa lihat, ya, dia pakai North Pole. Dan kesaksian ini dia dibawa ke North, ke utara. Dia naik ke arah situ. Saya bisa lihat, dan apa yang terjadi di Shamayim, ya, masih 8 menit. Puji Bapak ya. Jadi di Shamayim, singkat cerita nih ya, saya nggak bisa full ya, karena habis waktunya. Di Shamayim, dia ketemu dengan salah satunya nih ya, ketemu dengan Stefanus. Ya, ketemu dengan Stefanus. Dan di wajah Stefanus, itu ada berlian-berliannya, saudara. Wah, dia kaget. Loh, di wajahmu kok ada berlian? Ya, ini kan kisahnya. Nanti kalau kepingin tahu persisnya, saudara dan saya beberapa tahun lagi kita cek sama-sama di atas, saudara ya. Ya, kita cek saja. Jadi tidak usah khawatir, saudara ya. Saudara, ini benar apa enggak? Saya sendiri juga nggak tahu kok. Ini kesaksiannya orang kok. Ya kan? Nah, jadi nanti dia bilang, dia tanya, kenapa di mukamu ada berlian? Dan Stefanus cerita. Apa yang dia ceritakan? Saat itu dia ditimpuk batu, betul? Matinya kan Stefanus ditimpuk batu kan? Jadi setiap timpukan batu yang mengenai wajahnya, yang mengenai tubuhnya, ya kan, itu berubah menjadi permata-permata. Sudah bisa lihat? Ya, itu berubah menjadi permata-permata. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Matius 11 dan 12 ini, ya, berbahagialah kamu bila mana karena aku Suaranya kedengeran, Pak. setiap yang jahat. Saya kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Tadi suaranya menghilang sebentar. Putus, Pak. Putus-putus. Oh, itu sambungan internetnya. Ya, berbahagialah kamu, ya, dia dan bahkan kamu bersuka cita dan bergembira karena pahalamu besar, ya, besar di mana? Di Shamayim, bukan di bumi. Di bumi Stefanus menerima luka-luka yang begitu dahsyat, tetapi di Shamayim luka-luka itu memancarkan
dan terdapat permata-permata yang luar biasa. Tapi ingat, saudara jangan cari masalah, oh kalau begitu lempari saya dengan batu. Wah, itu imajinasi saudara sendiri. Nanti kalau di Syamayim saudara nggak menerima, ya jangan menyesal. Begitu, iya kan? Ingat ya, ini bukan kesalahannya sendiri. Ya, bukan dengan kesalahannya sendiri. Jadi dia ditimpuk batu karena Stefanus memberitakan nama Yahweh. Saudara bisa lihat, dia kan memberitakan Dafar Elohim. Saudara bisa baca sendiri kan? Ayat-ayatnya ada di dalam Kisah Para Rasul. Apa yang dia terima. Saudara bisa lihat. Ya, jadi ini secara natural. Jadi saudara memberitakan dan menerima perasaan yang tidak sesuai. Ya, kalau mereka terima keselamatan yang saudara beritakan, ya, mereka menerima keselamatan di dalam Bapa Yahweh, dalam Yesus nama saya, puji Bapa Yahweh, saudara juga akan menerima rewards-nya. Kesetiaan saudara, dan saudara dipakai untuk kemuliaan nama Yahweh, untuk memberitakan nama Yahweh. Tetapi kalau tidak, saudara juga menerima rewards-nya. Ya, kalau saat mereka mencela, mereka mencuekin saudara, ya, jangan berkecil hati, jangan bersusah hati. Saya yakin saudara mengalami. Saudara rindu ada saudara-saudara sekalian yang family-family yang ingin diselamatkan, tetapi mereka berlaku yang sebaliknya. Bersukacitalah, bergembiralah, ya, diberkatilah karena upahmu besar di Syamayim. Sudah paham di situ? Ya, jadi itulah sedikit kesaksian daripada orang Korea ini. Untuk kebenarannya kita akan cek nanti ya di Syamayim, tapi berdasarkan firman ini ada upah, ya, ada rewards, dan ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, amin. Puji Bapa Yahweh, tapi ingat ya, jangan cari masalah. Ya, jangan cari masalah. Ya, kalau masalah itu datang seperti orang Syria, ya, tiba-tiba mereka tidak bersenjata dan akhirnya mereka disembelih semuanya, dibunuh dan sebagainya. Ya, itu mereka terima pahala. Saudara bisa lihat, tapi saudara jangan sampai, wah kalau gitu saya tak beli tiket pergi ke Syria, begitu. Ya, itu namanya bunuh diri. Saudara. Ya, haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kita akhiri dulu di sini. Minggu depan kita akan start lagi. Ya, terus kita akan bergulir untuk menyelidiki Dafar Elohim. Puji Bapa Yahweh, saya tidak lewat dari kuota yang telah ditetapkan. 30 menit. Sekarang cukup 27 menit 39 detik. Puji Bapa Yahweh. Nah, ya kan? Nah, jadi Ibu Rasa Pangpang tidak terlalu doa kenceng-kenceng untuk membuat adrenalin saya kembali turun normal. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, jadi nggak terlalu tinggi, ya akhirnya merusak semua sistem dalam tubuh, kan mengerikan sekali, saudara. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita akan ketemu Shabbat yang akan datang. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMasiah, sungguh luar biasa. Atas anugerah-Mu yang luar biasa, Engkau memberikan Dafar Elohim ini untuk menyiapkan banyak jiwa yang telah menerima keselamatan, dan mereka menurut pimpinan Roh Yahweh Elohim akan memberitakan damai sejahtera itu, kebenaran itu untuk famili-famili mereka. Dan Engkau sudah mempersiapkan kalau sampai mereka menerima hal-hal yang buruk, aniaya, perkosaan, atau persekusi, Bapa yang Engkau telah menyiapkan semua. Inilah konsep of the kingdom, bahwa kebenaran daripada your kingdom itu ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan mendapatkan rewards yang luar biasa. Seperti Yeshua, saat dia memberitakan kebenaran, maka banyak yang mencela Yeshua. Bapak Yahweh, selama di bumi ini, kami mohonkan proteksi Engkau boleh menuntun semua para calon mempelai Yesus HaMasiah, dan senantiasa mereka boleh ada di dalam tuntunan ruah Yahweh Elohim. Kapan mereka harus memberitakan nama Yahweh dalam Yesus HaMasiah untuk
famili-famili mereka, teman-teman mereka diselamatkan. Engkau boleh memberikan tuntunan kepada mereka semua. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biar banyak jiwa yang mendengarkan kebenaran Daftar Elohim ini, mereka juga boleh disiapkan. Mereka juga boleh terus tidak berkecil hati. Juga mereka terus boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan rewards yang luar biasa untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus HaMasiah. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami mengucap syukur. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, dan di dalam ruang Yahweh Elohim mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesus HaMasiah, menerima rewards dari Yesus HaMasiah, menjadi mempelai Yesus HaMasiah, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus HaMasiah, dan di dalam roh Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, amen, haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Roy. Terima Puji kasih Bapak Pak Yahweh. Terima kasih Pak Roy. Sekalian. Bapak Yahweh, love you. Yahweh dan Yesus HaMasiah memberkati saudara sekalian. Shalom, shalom, dan sampai ketemu Shabbat akan datang. Haleluya, shalom.